again to my channel, Felistrick. Well, after all these years, tapi channel gitu ngomong after all these years, gue nggak upload video dan sebagainya dikarenakan ada satu dan lain hal. Jadi gue nggak sempat syuting biasa, semakin sibuk. Nah guys, seperti biasa gue bakalan memberikan informasi seputaran diet ataupun juga seputaran lifestyle yang lainnya. Tapi untuk di video kali ini gue bakalan membahas mengenai skincare. Kan sebelumnya gue membahas mengenai SPF kan ya. Kemudian kemarin sempat dijelasin ada contoh kayak Pond's ini tuh SPF 30 PA++. PA++ itu maksudnya apa sih sebenarnya? Nah, bagi kalian yang penasaran, please stay tune in my channel, in my videos. Yang sekarang gue bakalan membedah mengenai PA++ itu apa. Tapi guys, seperti biasa, sebelum kalian menonton video gue sampai akhir, gue nggak bosan-bosannya minta kalian untuk jangan lupa subscribe, kemudian share, comment, dan like video gue supaya gue makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang mungkin bakalan bermanfaat bagi kalian ke depannya. So please stay tune. Guys, kemarin kan gue sempat membahas nih mengenai apa itu arti SPF. Nah, bagi kalian yang belum sempat nonton videonya, itu kalian bisa langsung klik aja, pasti ada di daftar channel di channel YouTube-nya gue, itu ada video yang membahas mengenai SPF. Nah, di situ kemarin gue sempat sedikit mempertanyakan apa sih sebetulnya 30 PA++ itu maksudnya apa. Nah, di video kali ini gue bakalan membahas apa maksud dari itu. Nah, kalau misalkan kalian, ini gue hanya ngingetin sedikit aja ya, SPF itu kan sun protecting factor, yang mana dia itu yang bisa menghalau kulit kita, maksudnya menghalau sinar ultraviolet supaya tidak membakar kulit kita. Sedangkan kalau PA++ ini, maksudnya PA ini kepanjangan singkat dari protection of protection grade of UVA, jadi tingkat perlindungan terhadap UVA. Nah, itu pasti kalian sempat bertanya-tanya lagi nih, sekarang UVA itu apa? UVA itu yaitu ultraviolet aging. Kalian bingung lagi kan, makin bingung tuh ultraviolet aging itu apa. Jadi gini guys, sebetulnya ultraviolet itu terbagi menjadi dua komponen, UVA dan UVB. Kalian pasti pernah dengar kan ya itu apa UVA UVB, tapi mungkin banyak di antara kalian termasuk saya sebelumnya nggak tahu apa sih sebetulnya UVA UVB. Nah, kalau UVA yang tadi gue sempat bilang, UVA yaitu ultraviolet aging, sedangkan UVB yaitu ultraviolet burn. Nah, kalau SPF itu sebetulnya dia berfungsi untuk menghalau UVB, ultraviolet burn, yang bikin kulit kita terbakar. Sementara PA itu berfungsi untuk menghalau ultraviolet aging, yang mana si ultraviolet aging ini yang menyebabkan kulit kita timbul penuaan dini. Selain penuaan dini juga yang menyebabkan kanker kulit. Jadi sebetulnya yang bikin kanker kulit itu UVA. Nah, itu gunanya si PA ini untuk melindungi kulit kita dari hal-hal tersebut. Nah, kalian pasti nanya nih, apa sih bahayanya UVA? Nah, jelas-jelas itu UVA yang tadi gue bilang, dia bisa menyebabkan kanker kulit dan penuaan dini. Itu kan itu hal-hal yang paling ditakutin banget ya sama kita kalau terjadi penuaan dini, terutama bagi kalian yang perempuan. Tapi sebetulnya laki-laki juga udah banyak banget yang mereka sangat concern sama kesehatan kulitnya. Nah guys, kalau si SPF itu kan kemarin ada komponennya ya. Kalau misalkan SPF 30 itu artinya si SPF itu bisa melindungi kulit kalian dari sengatan sinar matahari yang ultraviolet burn itu selama 30 dikali 10 menit, itu artinya 300 menit. Itu kan lumayan lama ya. Nah, kalau untuk yang PA itu komponennya yaitu melalui tanda plus. Jadi kalau misalkan kalian lihat di skincare kalian, kalau misalkan kalian sekarang lagi megang skincare, kalau saya contohnya ini Pond's, itu pasti bakalan ada komponennya. Misalkan apakah itu PA plusnya 1, ataukah kayak di Pond's ini PA plusnya 2, PA plus. Ada juga komponen yang PA plusnya 3, dan ada yang komponen PA plusnya 4. Nah, bedanya apa sebetulnya untuk yang plus 1, plus 2, plus 3, plus 4? Nah, kalau untuk yang PA ini sebetulnya belum ada penelitiannya secara pasti apakah dia bisa melindungi dalam jangka waktu berapa lama. Tapi yang pasti sebetulnya untuk antara yang plus 1 dan plus 2, plus 3, dan plus 4, bedanya hanya
+1 itu mengartikan bahwa perlindungan produk sun care tersebut terhadap sinar ultraviolet aging itu rendah. Ada tapi rendah. Perlindungannya ada, cuman nggak terlalu tinggi ya, rendah lah istilahnya mah. Nah kalau misalkan untuk yang PA++, contoh di Pond's ini, dia tingkat perlindungannya cukup. Nah untuk yang PA plusnya 3 itu tingkat perlindungannya tinggi, sedangkan untuk yang PA plusnya 4 itu tingkat perlindungannya tinggi banget, sangat tinggi istilahnya kayak gitu. Kalian nanya kalau untuk orang Asia tuh, untuk di Indonesia bagusnya pakai yang mana komponennya? Sebetulnya pakai yang PA plusnya 2 dan PA plusnya 3 itu udah sangat cukup sebetulnya untuk melindungi sengatan, untuk melindungi efek buruk guys, caletot untuk melindungi efek buruk sinar UVA terhadap kulit kita. Jadi yang plusnya 2 dan plusnya 3. Contoh di Pond's ini, kalau misalkan kita contohkan SPF di Pond's ini nih, Pond's Tone Up Milk Cream yang gue pakai, dia mengandung SPF 30 PA++. Itu artinya dia melindungi kulit kita selama 300 menit dari sinar ultraviolet yang langsung ngebakar ke kulit, dan juga melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet yang aging cukup tinggi. Jadi ini udah lumayan bagus untuk kalian pakai dengan harga. Guys, kalian pasti bakalan gini kan, kalau yang UVB mah udah jelas ya, itu ultraviolet burn. Itu artinya kalau misalkan kalian papanasan di luar, kulit kita langsung kena panas, kena sinar matahari langsung ke kulit, itu kan jelas ultraviolet yang burn, yang bikin kulit kalian membakar. Ketahuan lah ceritanya kalau kalian papanasan, berarti kalian butuh untuk yang si SPF krim yang mengandung SPF tersebut. Nah kalau yang krim yang mengandung UVA, apakah itu kalian perlu memakainya setiap saat atau tidak, itu kan jadi pertanyaan. Itu jelas kalian butuh banget guys. Bahkan kalau pas lagi saat di ruangan kayak gua nih sekarang syuting, ini tuh jelas banget kalian butuh. Kenapa? Karena ultraviolet yang aging ini, UVA ini, dia bisa masuk maksudnya celah-celah apapun. Contoh kayak gue nih di dalam sini, kan kayak gini nggak kena sinar matahari langsung, tapi UVA itu dia bisa masuk melalui jendela, bisa masuk melalui celah-celah kaca-kaca yang seperti ini nih. Di sini ada beberapa kaca, nah itu tuh bisa masuk dan bisa merusak kulit kita, sehingga setiap saat kita perlu menggunakan krim yang mengandung UVA tersebut. Nah guys, kalau UVB sendiri gue jelasin juga nih dikit aja ya, kan tadi udah sempet disinggung juga. Kalau UVB sendiri itu mah gampang nih. Kalau misalkan kalian lagi berada di dalam ruangan kayak gini, kita emang nggak kena sama yang UVB karena kita nggak langsung kena sinar matahari. Cuman kalau pas kalian keluar ruangan itu yang mana kulit kita langsung terpapar sinar matahari, itu jelas kita harus menggunakan krim yang mengandung SPF supaya kita terhindar dari efek buruk sinar ultraviolet burn. Seperti itu ya guys, penjelasan singkatnya. Untuk penjelasan kali ini seperti itu aja, kan lumayan singkat ya, tapi semoga bermanfaat bagi kalian, terutama yang sedikit bingung-bingung nih apa arti dari kalau misalkan kalian beli krim yang mengandung SPF 30 PA++. Setidaknya kalian jadi tahu apa itu PA++, kemudian kalian juga jadi tahu apa itu UVA, kalian jadi tahu apa itu UVB, dan kalian juga tahu kapan kalian harus menggunakan krim yang mengandung yang mengandung SPF dan PA++ tersebut. Oke guys, sekian penjelasan dari gua mengenai PA++, UVA, UVB, yang utamanya mah tentang produk sunblock ya, atau sun care yang bisa melindungi kulit kalian dari sengatan efek buruk sinar matahari. Nah guys, sebelum gue tutup, gue nggak bosan-bosannya minta kalian untuk jangan lupa bantu support channel gue, subscribe, kemudian like, komen, dan yang utamanya share ke teman-teman kalian supaya mereka mengetahui apa yang kalian ketahui melalui channel YouTube gue. So please stay tuned in my channel and see you in the next video guys.